Oke guys, kembali lagi di channel Irdani Official. Pada video kali ini saya akan membuat bagaimana caranya membuat kaligrafi dengan bahan dasar aluminium. Tentunya sebelumnya saya akan memperkenalkan alat dan bahan dalam nanti proses pembuatan kaligrafi. Oke, satu ya aluminium. Yang kedua itu ada palu, ada lakban, ada sodet, ada penggaris, terus ada pulpen, terus ada paku, dan terakhir itu adalah desain. Desainnya tuh udah dibuat, dirancang dulu terlebih dahulu dengan lafaz Allah. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke prosesnya. Oke, tahan. Ya. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu bahannya seperti aluminium dan kertas itu. Terlebih dahulu kita memotong kertas desain untuk mengukur agar nanti pada saat di platnya itu tidak berhamburan atau tidak menutupi plat aluminiumnya itu sendiri. Sebelumnya itu untuk platnya saya udah ukur dengan ukuran 21 kali 21. Nah, di proses ini diukur dengan menggunakan garis atau garis bantu supaya nanti pada saat penempelan desain itu bisa presisi atau tidak melenceng pada garisnya itu. Seperti ini, kita mulai garis dari ujung ke ujung, membuat seperti X gitu ya, seperti ini guys. Jadi ya seperti yang saya tadi bilang, garis itu sendiri bertujuan untuk memberikan efek presisi nanti ketika kita menempel desain kertasnya, begitu guys. Kemudian kalau sudah selesai, kita langsung tempel di bagian tempel lakbannya, selotipnya pada kertas dan pada plat aluminiumnya, seperti ini guys. Jadi kita nanti ukur dulu bagaimana presisi atau enggak. Nah, di sini kita lihat dulu guys, seperti ini. Oke, kita memberikan selotip atau lakban kertas itu pada ujung atas atau ujung bawah, atau bisa juga dari samping, pokoknya tidak melenceng nanti gitu. Nah, setelah itu barulah kita untuk mempersiapkan untuk menyodet. Tapi sebelumnya kita atur dulu bagaimana proses presisi apa enggak gitu. Kita ukur dulu atau kita lihat apakah itu sudah benar atau belum, seperti ini. Nah, jadi ini diulang-ulang, jadi itu agak susah juga sih guys. Jadi kalau bukan susah juga ya, gampang-gampang susah biar kelihatan menarik. Nah, oke, untuk selanjutnya kita langsung membuat atau mengeblat pada desain. Nah, kemudian kita ngeblatnya itu menggunakan alat pulpen. Nah, di sini pulpennya juga harus yang sudah nggak dipakai lagi ya, atau mansinya sudah habis lah gitu. Nah, kita mulai menggaris pola dari yang kecil dulu guys. Nah, jadi seperti ini. Kita ya untuk aturan sendiri ya, kita harus memperhatikan di bagian polanya seperti ini. Nah, kita dari ujung pokoknya harus mengikuti
jangan sampai ada yang melenceng atau bergeser sedikit itu. Jadi seperti ini guys. Nah, untuk diketahui juga, jangan lupa untuk melihat membolak kertas desainnya, apakah itu sudah tergores atau enggak, atau belum ya, dalam tekanan tuh. Nah, lebih bagusnya itu tekanannya itu lebih kuat dan harus benar-benar harus terlihat pada aluminiumnya tuh sendiri guys. Nah, oke, langsung saja dari barisnya lah gitu. Nah, dari sini ujung gitu, dari ujung langsung, nah mengikuti pola dengan penuh kesabaran. Pola ini sendiri juga sangat simpel juga ditemukan atau dibuat, bisa juga dari internet kita download gitu, atau bisa dirancang sendiri bisa, atau tidak, kalau tidak mau ribet boleh desain atau ngambil dari internet terus di print lalu dibuat sebagai mal atau desain pada karya ini gitu. Oke, masih sabar untuk mengikuti dengan hati-hati gitu, jangan sampai ada yang melenceng, agar hasilnya dari pola yang kita buat itu bagus dan maksimal, seperti itu guys. Nah, kita ikuti dengan bagus, jangan sampai keluar dari garis pola, seperti itu guys. Oke, kita sudah masuk di bagian lafaz Allah. Nah, di sini ya enak juga gitu, seperti polanya seperti ya global lah ya, nggak terlalu ribet juga ya, jadi ya membuatnya juga ya lebih gampang gitu ya. Oke, kita ikuti, nah masuk ke bagian kecilnya guys, ikuti dengan hati-hati, enak, penuh dengan perasaan atau penuh dengan chemistry gitu, begitulah kira-kira. Nah, terus kita cek apakah sudah kebentuk kebelat atau belum gitu. Nah, dirasakan ya, seperti merasakan di gitu guys. Nah, masuk ke bagian yang kecil. Nah, mungkin kalau yang kecil terus agak sedikit rumit itu mungkin ya agak sedikit sulit ya guys, tapi ini ya untuk pembelajaran ya kita pakai yang simple aja biar bisa memahami dengan baik gitu ya. Kita mulai ke baris ya, oke, pelan-pelan gitu. Oke, kita jangan lupa balik lagi supaya maksimal dalam pengeblatannya. Nah, setelah itu kita masuk ke garis lingkaran. Nah, garis lingkaran. Jadi garis lingkaran ini adalah pembatas gitu, pembatasnya gitu. Oke, pelan-pelan, jangan sampai bergeser juga. Kita harus mengikuti pola seperti biasa ya guys, seperti ini guys. Oke, terus penuh ngeblatnya juga dengan penuh perasaan, penuh penekanan, jangan sampai ambiar. Oke, setelah itu kita ambil dari luar lagi, dari luar, terus mengikuti pola, terus jangan sampai keluar di garis polanya guys ya.
Oke. Oke, terus penuh perasaan, jangan sampai hati yang terkacau ya. Biasa kalau hati yang kacau itu ya hasilnya kurang maksimal ya. Canda ya guys ya. Oke. Habis itu terus 3. Oke, masih mengikuti pola, terus mengikuti pola lingkaran dari luar ya guys ya. Oke, sedikit lagi kita selesai dalam pengeblatan pola lafaz Allah. Oke, oke, tidak lupa juga kita cek lagi apakah sudah beres atau belum. Nah, setelah itu kita cek lagi apakah udah membentuk lafaz atau membentuk desain gitu. Nah, setelah itu barulah kita ke tahap selanjutnya. Oke, setelah proses pengeblatan, kita langsung ke proses memberikan efek tegas atau penegasan pada garis ya guys ya, pada garis pola yang tadi kita sudah belat itu bertujuan untuk memberikan penjelasan atau ketegasan garis gitu kan, seperti ini guys. Jadi kita ulang lagi setelah kita ngeblat, baru kita ulang lagi untuk memberikan tegas atau memberikan kejelasan pada garis seperti ini guys. Kita awali dari yang kecil dulu, kita ulangi lagi, terus mengikuti pola yang sudah kita buat tadi, terus oke guys, terus kita ulangi lagi dengan pelan-pelan, kita memberikan penekanan pada garis yang sudah kita buat tadi guys. Oke, kita lanjut di bagian baris. Baik, terus oke, kita berikan ketegasan supaya nanti pada saat proses berikutnya bisa terang gitu. Oke, kita pelan dalam memberikan garis, atau ini di sini tuh istilahnya memberikan garis ulang atau mengulang garis yang sudah kita buat tadi guys ya. Oke. Oke, kita mulai dari lafaz. Kita udah oke, baik, seperti ini guys, pelan gitu ya, sampai memberikan efek volume gitu. Jadi ketika kita memberikan ketegasan pada garis pola yang tadi kita buat itu memberikan efek tegas atau memberikan efek volume gitu. Jadi bisa dilihat juga guys itu seperti ini. Jadi lebih jelas lagi pas kita memberikan ketegasannya. Oke, baik gitu. Oke, setengah lagi sudah hampir selesai guys ya. Oke, kita masuk lagi ke proses oke. Nah,
sedikit lagi bisa. Oke, pelan-pelan sampai membentuk pola yang kita buat tadi ya guys ya. Baik, bagus, terus ya. Oke, lagi ya guys ya. Oke, kita sudah selesai di bagian Allahnya itu. Nah, berikutnya kita berikan di bagian lingkaran. Oke, sekarang kita di bagian lingkaran ya guys ya. Oke, kita ulangi lagi garis yang tadi kita belah itu. Oke, oke, seperti ini guys ya, biar enggak ya tegas atau kuat garisnya. Lalu di sini ya kita memberikan kekuatan garis lah, kekuatan garis atau ketegasan. Oke, kita masuk ke garis kedua atau dari garis dari luar gitu ya guys ya. Oke, bagus, nice. Pelan ya, pelan sambil ya perhatikan garis pola ya, pelan gitu, pelan dihayati begitu ya. Oke, baik, kita sudah hampir selesai pada proses penegasan pada garis. Nah, seperti ini guys. Oke, kalau sudah merasakan apakah itu udah tegas atau enggak, kita bolak-balik lagi aluminiumnya seperti ini guys. Nah, apakah sudah tegas atau belum ya? Oke, setelah kita tegasin garisnya, berikutnya kita masuk ke proses pensudetan. Nah, untuk diketahui sendiri teman-teman, sudet itu adalah alat untuk memberikan efek timbul pada pola yang kita buat tadi. Seperti ini guys. Jadi sudet itu sendiri ada bermacam-macam bentuk lah, tergantung kebutuhan yang kita pakai pada saat membuat membuat karya seperti kaligrafi atau desain yang lain. Nah, jadi setiap ujungnya itu memiliki berbeda-beda jenis matanya lah gitu. Nah, jadi saya di sini tuh membuat sendirilah alat sudetnya gitu. Jadi ya saya membuat lancip lah gitu. Oke, langsung aja kita langsung mensudet di bagian ini ini guys ya. Oke, selanjutnya di bagian bawah sebelumnya untuk sudet itu sendiri ya kita harus memberikan efek lekukan di luar, di belakang
di belakang desainnya. Jadi ya sekali lagi saya fungsi dari sudet itu sendiri untuk memberikan efek timbul atau memberikan dorongan lah dari belakang gitu, kita sudet itu namanya. Nah oke guys, kita masih mensudet di bagian belakang. Jadi ya, memberikan tekanan dari belakang. Oke, baik ya. Kita jangan lupa untuk membuka atau membolak-balik apakah sudah timbul atau belum ya. Oke, kita mensudet dengan pelan. Oke, kita langsung ke garis. Kita garis, oke, dari garis luar lingkaran kita sudah dengan pelan tanpa di sini membutuhkan konsentrasi juga guys. Jadi di bagian pensudetan ini kita harus konsentrasi supaya tidak melenceng dari garis, karena kalau sudah melenceng itu kalau disudet itu memberikan efek timbul nanti di bagian luarnya atau di bagian depan seperti ini guys. Jadi harus berhati-hati, harus mengikuti pola yang sudah kita buat seperti ini guys. Oke, baik. Oke, nah selanjutnya kita lihat apakah sudah timbul atau belum. Oke, seperti ini guys. Nah di sini kan sudah timbul. Nah untuk selanjutnya kita memberikan garis tepi di bagian luar lingkaran. Ini bertujuan untuk memberikan efek ya, kesan supaya memberikan garis yang supaya bagus lah gitu, tidak amburadul, seperti ada yang menahan lah gitu ya. Nah seperti ini guys, kita dari ujung ke ujung garis. Oke, garis kita memberikan dua. Oke, kita garis dari ujung atau tepi, dari tepi ke tepinya lagi seperti ini guys. Oke, kalau sudah dirasa sudah bagus, garisnya tidak melenceng sana kemari, kita perhatikan lagi untuk garis P. Oke, seperti ini guys. Oke, baru diterangi lagi. Nah setelah itu kita masuk ke bagian penegasan pada garis P, seperti yang tadi kita sudah buat pada pola lafaz Allah. Kita buat di bagian tepi garis di luar lingkaran lafaz Allah.
Oke, selanjutnya memberikan efek gas pada garis yang sudah kita buat tadi ya guys. Oke, seperti ini. Kita buat di bagian luar juga untuk garis tepinya seperti pola yang tadi kita sudah buat pada pola lapas Allah. Oke, kayak gini, mengikuti pola yang sudah kita garis tadi. Oke, tentunya kita menggunakan bullpen seperti awal ya tadi ya, sama seperti yang kita pakai tadi. Kita menggunakan pulpen yang sudah nggak ada mansi, itu udah nggak dipakai lagi. Oke, kalau sudah rasa sudah siap, kita langsung memberikan efek timbul menggunakan sudet yang tadi kita buat dari awal ya, seperti di lafaz Allah juga. Jadi bentuk dari sudetnya juga sama seperti sudet yang tadi kita buat pada pola Allah dan lingkaran. Oke, kita sudet lagi. Nah, perlu juga saya mengingatkan ya, sudet atau menyudet bagian di belakang itu bertujuan untuk memberikan efek timbul atau efek relief pada logam aluminium. Oke, kalau udah kita lanjut ke step Oke, selanjutnya kita masuk ke pointillis atau penitikan pada pola pada di luar pola. Oke, kita langsung membuat titik pointillis atau bisa disebut juga dengan menitik-nitik atau mempointillis bagian luar desain gitu ya guys. Jadi perlu diketahui juga pointillis atau efek titik-titik pada luar pola itu sendiri bertujuan untuk memberikan timbul atau efek timbul juga untuk pola dengan memberikan lebih jelas gitu ya. Oke, selanjutnya Oke guys, jangan lupa like and comment dan subscribe. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya untuk memberikan kemajuan dan bisa berkembang untuk channel ini. Untuk video selanjutnya, next proses bisa ditonton di video next kedua atau part keduanya. Oke guys, terima kasih.